Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan yang keempat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatan dan jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak serta harus menggunakan masker. Dan yang utama kita harus adalah dalam keadaan sehat. Dengan sehat itulah kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki materi, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa ini kita kabulkan apa yang menjadi niat kita dan harapan kita. Terutama juga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di pertemuan kali ini. Ya, bagi yang muslim silakan ikuti doa yang ini, bagi yang non muslim silakan menggunakan doa dengan caranya tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akmini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zamilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, di pertemuan kita yang keempat ini yang kita bahas adalah tentang pengaruhnya kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Nah, pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan rakyat di Indonesia, yang pertama di bidang atau di aspek ekonominya, bahwa kehidupan rakyat semakin sengsara disebabkan karena ada pungutan pajak. Pajaknya itu besar dan diserahkan kepada pihak yang menjajah. Yang kedua, menurunnya laju pertumbuhan penduduk akibat rendahnya kesejahteraan. Yang namanya dijajah itu tidak ada yang enak, semua menyengsarakan. Kita yang menanam, tapi yang menikmati pihak Belanda harus diserahkan. Ya, kalau nggak diserahkan, ya ada hukuman tersendiri. Jadi pertumbuhan penduduk itu sangat rendah disebabkan karena kita banyak menderita, banyak yang sakit, dan bahkan banyak pula yang meninggal dunia akibat kekerasan dan kekejaman dari pihak penjajah. Rakyat Indonesia tidak memiliki tanah dan kemudian harus menjadi buruh, harus bekerja sama pihak yang menjajah, pihak Belanda maupun kepada pihak Inggris. Di aspek budaya, masuknya budaya barat seperti minuman keras dan gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang mana itu tidak ada di negara Indonesia. Di aspek sosial, kedudukan kepala daerah semakin menurun dan tingkat pendidikan masyarakat mulai meningkat, ya, mulai meningkat. Munculnya gerakan-gerakan sosial. Di aspek politik, Belanda mencampuri urusan kerajaan dan para pejabat daerah bergantung pada kekuatan asing. Nah, ini kuli-kuli kontrak yang di perkebunan yang diambil oleh pihak Belanda yang seharusnya tanah itu milik tanah Indonesia, tetapi karena dikuasai oleh Belanda sehingga tanahnya harus diambil alih oleh Hindia Belanda dan kita sebagai kulinya. Bisa dibayangkan kita jadi kuli, otomatis dapatnya lebih sedikit ketimbang masyarakat Belanda yang kerja di sana. Nah, akhirnya karena Inggris tidak bisa menguasai Indonesia, akhirnya Indonesia kembali diserahkan kepada pihak Belanda. Ya tadi Inggris masuk Indonesia tahun berapa? Masih ingat? 1811 dan 1816 sudah diserahkan lagi ke pihak Belanda karena ternyata Inggris tidak mampu merubah keadaan sehingga diserahkan lagi kepada pihak Belanda. Pada tahun 1816 terjadi perubahan politik di Eropa yang mana Prancis menyerahkan daerah jajahannya kepada Inggris berdasarkan perjanjian London. Dan Inggris harus mengembalikan Indonesia kepada pihak Belanda. Penyerahan dilaksanakan di Batavia yang sekarang namanya Jakarta itu pada tanggal 19 Agustus 1816. John Vendel dari Inggris menyerahkan Indonesia kepada Mr. Alt van der Capellen dan Beiskes. Itu adalah orang Belanda. Ketiga tokoh ini kemudian menjadi pemerintah kolonial Jenderal
di Indonesia, ya. Jadi pimpinan lah istilahnya. Pemerintahan kerajaan Belanda mengalami krisis keuangan akibat perlawanan rakyat Indonesia, ya. Karena rakyat Indonesia masih primitif, masih tradisional, nggak mau menggunakan uang, sehingga Inggris mengalami kesulitan. Dan Belanda pun juga sama, ya. Pemerintah Belanda itu ternyata mendapat perlawanan dari Indonesia karena Indonesia merasa sudah dihianati. Nah, kemudian untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutannya, maka Van der Bos ditugaskan untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Nah, tugas utama dari Van der Bos adalah memperbanyak pemasukan dari daerah jajahan. Pokoknya kita Belanda mengambil sebanyak-banyaknya dari hasil pertanian, pokoknya yang menguntungkan bagi pihak Belanda itu nanti akan diambil semuanya. Untuk itu Van der Bos memberlakukan yang namanya sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur stelsel di Pulau Jawa. Nah, inilah Johannes van der Bos yang mana dia memberlakukan kultur stelsel di Indonesia pada waktu itu. Nah, baiklah anak-anak semuanya, demikianlah materi pertemuan untuk kali ini, cukup sedikit ya, singkat. Namun mudah-mudahan singkat ini juga bermanfaat untuk di kemudian hari, karena nanti di pertemuan yang kelima itu materinya akan lebih banyak lagi. Terima kasih kepada anak semuanya, dan sebelum ditutup materi ini, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan yang muslim silahkan ikutin doa ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.